Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Secara administrasi, Taman Nasional ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur dengan total luas 24.270,80 hektar. Kawasan ini memang sudah dikenal secara internasional sejak zaman dahulu kala, saat para pengembara barat, para peneliti botani Belanda mampir di kawasan ini. Adapun secara nasional, kawasan konservasi di Kompleks Gunung Gede Pangrango mempunyai arti penting dalam sejarah konservasi dan penelitian botani. Karena wilayah ini merupakan kawasan konservasi yang pertama di Indonesia, ditetapkan sebagai cagar alam Cibodas pada tahun 1889. Perjalanan sejarahnya mulai dari cagar alam Cibodas sampai menjadi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wajar jika jutaan pendaki ingin sekali mengunjungi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain dilihat dari nilai historis, kekayaan alam yang terdapat di Taman Nasional ini pun sangat amat beragam. Tapi ingat, sebelum datang ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, mendaftarlah secara online. Karena pada saat ini, di masa-masa pada saat teknologi adalah bagian penting dari setiap kegiatan manusia, maka ikutilah petunjuk-petunjuk yang tertera pada website Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Adapun sesuai dengan ketentuan untuk masuk ke Taman Nasional ini memiliki 6 kriteria retribusi yang ada. Untuk warga negara Indonesia pada hari kerja dikenakan Rp29.000 dan pada hari libur dikenakan biaya sebesar Rp34.000. Pelajar ataupun mahasiswa dengan syarat harus memiliki kartu identitas dan 10 orang dikenakan biaya Rp17.500 pada hari kerja dan pada hari libur dikenakan biaya Rp20.500. Dan untuk WNA pada hari kerja dikenakan biaya Rp320.000 dan pada hari libur dikenakan biaya Rp470.000. Adapun visi dan misi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, isinya adalah sebagai pusat konservasi hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan wilayah dan masyarakat, dan misinya mempertahankan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan sebagai sistem penyangga kehidupan yang menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian. 2. Mempertahankan populasi owa Jawa, macan tutul, dan elang Jawa yang menjadi lambang negara Republik Indonesia. 3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat. Karena itulah kami datang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pendakian pun dimulai dari pos 1 Gue sih bikin sinematiknya kayak gini kan, ngeliat. Kami berjalan seperti halnya pendaki yang lain, menghirup segarnya angin,
melihat hijaunya pohon, suara air menyambut kami, dan burung-burung terus berkicau, tiada hentinya. Bagi kami, ini adalah kebahagiaan yang sejati. Kami pun terus berjalan, dan terus berjalan. Hingga pada akhirnya kami melihat sebuah kekayaan yang sangat amat indah. Kekayaan tersebut dinamakan alun-alun Surya Kencana. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tiga. Nanti sini. Ketahuan banget itunya. Aku termenung di bawah mentari. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki 3 jalur pendakian resmi. Yang pertama adalah jalur Cibodas, di mana para pendaki sangat banyak meminati jalur ini. Yang kedua adalah jalur Gunung Putri, berada di Cipanas. Jalur ini pun tak kalah ramai dengan jalur Cibodas. Dan jalur yang ketiga adalah jalur Salabintana yang berada di Sukabumi. Biasanya pendaki-pendaki yang mencintai kesunyian dan kesepian memilih jalur ini. Gunung Gede dan Gunung Pangrango sama-sama memiliki puncak, yakni puncak Gunung Gede adalah 2.958 mdpl, sedangkan puncak Gunung Pangrango 3.019 mdpl. Kedua puncak itu dihubungkan oleh gigir gunung berupa saddle pada ketinggian 2.400 mdpl yang dikenal sebagai daerah kandang badak. Gunung Pangrango yang lebih tinggi memiliki kerucut puncak yang relatif mulus, tipikal gunung yang masih relatif muda usianya. Sedangkan Gunung Gede lebih rendah namun lebih aktif dengan 4 kawah yang masih aktif, yaitu Kawah Ratu, Kawah Wadon, Kawah Lanang, dan Kawah Baru. Para peneliti menyebutkan bahwa Gunung Pangrango belum pernah meletus, sedangkan Gunung Gede sudah. Ada lembah romantis yang terletak di Gunung Pangrango. Lembah tersebut dinamakan Lembah Mandalawangi. Sedangkan yang tak kalah romantis di Gunung Gede adalah alun-alun Surya Kencana. Dan menurut saya, keindahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bukan berada di puncak-puncaknya, melainkan di Mandalawangi dan Surya Kencana. Kedua tempat tersebut adalah tempat di mana para pendaki bertemu dengan kabut lembut yang menyambut,
tempat di mana senyum bertemu dengan senyum, tempat di mana salam bertemu dengan salam, tempat di mana sapa bertemu dengan sapa, tempat pertemuan antara diri dengan jati dirinya. Jangan biarkan damai ini pergi. Agar pendakianmu tidak hanya menyisakan lelah dan kenangan, tetaplah bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Adapun caranya, maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku termenung di bawah mentari. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ingat lagi.